Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Yamari, sahabat MHM, dan para pemirsa di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Yamari Nasional episode ke-32 tanggal 23 Januari 2021. Firman Tuhan dilayani Evangelis Esther Heri dari Semarang dengan tema, mari kita mendekat kepada Tuhan supaya kita memperoleh hidup tenang. Ibadah online Yamari kali ini dipandu Pendeta Marianovi Kurniawan. Kiranya seluruh acara berjalan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara para pemirsa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-32 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan datang dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Sebelumnya kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Yesaya pasal 48 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 yang berkata demikian. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberikan faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudaraku, kita punya Allah yang dekat dengan kita, yang mengajarkan tentang hal-hal yang memberi faedah untuk jalan yang harus kita tempuh. Mendekatlah kepadanya dan perhatikanlah perintah-perintahnya, maka hati kita akan beroleh ketenangan. Damai sejahteranya akan seperti sungai, dan pertolongannya selalu ada bagi kita. Mari kita bersama menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Hatiku tenang, berada di dekat. Hatiku tenang, berada di sini-Mu Tuhan. Katakan pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Di saat aku tersambung lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari bersama kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang.
tiada pun ragu lagi untuk mengikutmu Yesus, tiada pun ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan tanpa aku menyerah, tiada pun ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus Tuhanku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau dalam kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Hanya dekat Allah saja aku tenang daripada nyawa keselamatanmu. Hanya Dia membantuku, hanya Dia tetap bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Esther Hari dari Semarang. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian syukur kita yang berkata, satu-satunya yang kuandalkan. Bersama kalian katakan engkau Tuhan yang setia. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan Shalom, saya Ibu Esther. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 62 ayat yang kedua. Tema firman Tuhan, mari kita mendekat kepada Tuhan supaya kita memperoleh hidup tenang. Mazmur 62 ayat yang kedua demikian bunyinya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Firman Tuhan tegas mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Tidak ada manusia yang bisa membuat ketenangan. Siapa yang bisa membuat kita tenang? Orang tua kita? Suami kita? Saudara kita? Anak kita? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka semua justru membuat kita kadang sukacita, kadang kita geram, kadang kita percaya, kadang kita dikhianati. Tetapi Tuhan Yesus Kristus selalu membuat kita tenang. Kalau kita mengalami kesulitan apapun, kita tahu datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kasih karunia Tuhan datang setiap saat. Mari kita sujud di hadapan Allah. Karena Tuhanlah sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau selalu ada di hadirat Tuhan, kita tidak akan berpikir negatif kepada semua orang.
Karena apa? Ketika kita sendiri merenung, ketika kita menghadapi ketidakpastian, seringkali kita mereka-reka yang jahat. Ada orang melihat kita sepertinya orang itu benci kepada kita. Ada orang berbicara sepertinya orang itu membicarakan kita. Ada orang tidak melihat kita seolah-olah mereka itu membenci kita. Karena apa? Tidak ada ketenangan, tidak ada kepastian di dalam kehidupan. Sehingga yang ada pikiran-pikiran yang tidak menentu. Ketika kita tahu bahwa hal itu menyakitkan, bahwa hal itu membuat kita lemah, bahwa hal itu membuat kita runtuh imannya, maka ingatlah akan firman Tuhan. Karena ketakutan-ketakutan yang ada di dalam hidup kita itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita roh damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Kasih karunia itu ada di dalam pikiran. Kebahagiaan itu ada di hati kita. Ketaatan itu ada di dalam kehidupan kita. Supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menjadi kehendak kita. Seringkali kita hanya berharap kepada Tuhan. Seringkali kita hanya menuntut kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita berikan kepada Tuhan? Seringkali kita hanya menggerutu. Seringkali kita hanya menyalahkan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tahu bahwa kita harusnya yang menerima pelajaran dari Tuhan. Karena apa? Seringkali kita meninggalkan Tuhan. Seringkali kita jauh daripada Tuhan. Sehingga kalau kita mengalami masalah, bukannya koreksi diri, tetapi kita seringkali berkata, Tuhan di mana Engkau? Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ada di dekat kita. Bahkan Tuhan ada di hati kita, bersama kita. Ketika kita menyadari hal itu semua, maka kita tidak akan lagi menghujat Tuhan, tidak akan lagi mencemooh Tuhan, tidak akan lagi menyalahkan Tuhan. Situasi dan kondisi saat ini yang membuat kita tidak pasti, yang membuat kita tidak mengalami sesuatu hal yang seharusnya kita bersyukur dan bersukacita. Seringkali kita takut. Seringkali kita sedih. Seringkali kita kecewa. Keadaan yang membuat kita seperti itu. Jangan pandang masalahmu. Jangan pandang apa yang ada di sekitarmu. Pandang Yesus yang selalu ada di dekatmu. Pandang Yesus supaya engkau menerima kasih karunia Tuhan. Ketika kita mengalami sesuatu yang membuat suasana, aduh kok seperti ini ya, aduh kok seperti itu ya. Seringkali kita tidak bisa memahami apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena kalau kita memahami apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, punya rumah itu sudah luar biasa. Karena di luar sana banyak orang yang tidak punya rumah, tetapi mereka bisa bahagia. Seringkali orang tidak mengucap syukur bahwa sudah punya mobil mewah. Masih banyak orang yang di luar sana tidak punya apa-apa, mau kemana-mana jalan kaki. Tetapi mereka juga bahagia. Bahagia tidaknya itu tergantung dari diri kita. Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, pasti kita akan bersukacita. Tetapi kalau pikiran kita negatif, pasti yang ada selalu berduka cita. Duka cita dan sukacita itu harus kita ciptakan dari hati yang paling dalam. Karena apa? Kalau kita merasakan bahwa duka cita itu membuat kita tidak nyaman,
ya kita harus mencari suasana supaya sukacita. Tetapi kalau kita sudah memiliki sukacita yang luar biasa, hendaklah sukacita itu kita berikan juga kepada orang lain untuk menghibur mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Mari kita bawa mereka kepada Tuhan. Mari kita kenalkan mereka kepada Tuhan, supaya mereka mengerti, mengenal, dan bahkan mereka mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Kalau kita memang benar-benar tekun dan berharap kepada Tuhan, janji Tuhan seperti di Mazmur 91 ayat yang ke-14 demikian bunyinya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal aku. Luar biasa perlindungan Tuhan kalau kita dekat kepada Tuhan, sehingga tidak ada lagi yang membuat kita itu terpuruk, tidak ada lagi yang membuat kita itu tersakiti. Karena apa janji Tuhan? Tuhan meluputkan kita dari segala masalah apapun. Dunia boleh gonjang-ganjing, kehidupan yang saat ini tidak menentu, tetapi janji Tuhan, kita akan selalu diluputkannya dan kita selalu dibentenginya. Wow, luar biasa ya. Kalau ada security yang menjaga kampung kita aja, kita sudah merasa aman ya. Apalagi kalau Tuhan Yesus yang membentengi kita. Luar biasa. Pasti segala sesuatunya aman di dalam kehidupan kita. Apa yang aman di dalam kehidupan kita? Kita tidak mungkin sakit. Ya, kita tidak mungkin susah. Kita tidak mungkin mengalami hal-hal situasi yang membuat kita takut. Buktinya saya sakit, Bu. Buktinya saya takut, Bu. Buktinya saya lemah, Bu. Ketakutan itu dari dirimu sendiri. Karena apa? Tidak dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan mengambil keluh kesah kita. Tuhan akan mengambil sakit penyakit kita. Dan Tuhan akan membuat kita selalu bersukacita. Dan janji Tuhan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian dekat kepada Tuhan, setiap saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan itu tidak hanya mendengar, tetapi Tuhan itu juga menjawab. Beda kalau kita berseru kepada manusia. Ya, contohnya, kita memiliki masalah, lalu kita datang kepada teman, bahkan sahabat, saudara sekalipun, kita mohon pertolongan. Belum tentu mereka mau menolong, tetapi terlebih dahulu mereka mengkhotbah, mereka mengatakan A, B, C, D, dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Tidak ada pertolongan, yang ada kekecewaan. Tetapi, apa yang membuat kita selalu disertai oleh Tuhan? Karena kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kita, artinya itu menjadi kepahitan. Sehingga kepahitan itu yang menimbulkan kesesakan. Dan ketika kesesakan-kesesakan itu menimbulkan kepahitan, maka Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan membuat kita bahagia karena Tuhan menyertai kita di dalam kesesakan. Kekuatan Tuhanlah yang membuat kita bisa merdeka. Kekuatan Tuhanlah yang bisa membuat kita melupakan segala masalah. Ketika Tuhan meluputkan dari segala masalah, Tuhan akan memuliakan kita. Bagaimana Tuhan memuliakan kita? Mungkin orang melihat kita, wah, dulu orang itu ya kurus
sakit-sakitan. Sekarang dia sehat. Karena apa? Dia dekat loh sama Tuhan. Mungkin dulu tidak punya apa-apa, tetapi sekarang diberkati Tuhan. Lalu orang itu melihat, dia itu sudah berubah loh ya. Dulu itu tidak punya apa-apa, sekarang rumahnya mewah. Karena apa? Tuhan ingin mengangkat kita. Tuhan ingin memuliakan kita dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki perubahan, artinya percuma kita dekat sama Tuhan. Percuma kita memuliakan Tuhan. Tetapi di sini ada pembuktian. Kalau kita dekat kepada Tuhan, kalau kita melekat kepada Tuhan, maka perubahan hidup kita itu nyata. Mungkin dulu kita itu semau gue, mungkin dulu kita itu ogah-ogahan untuk melangkah hal yang lebih baik. Tetapi ketika ada sentuhan hati Yesus yang menyentuh kita, sehingga kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan masa depanmu. Berseru kepada Tuhan, berseru kepada Yesus. Itulah jawaban dari firman Tuhan yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan demi ketenangan itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa selalu melangkah dengan hikmat yang daripada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan hikmat kepada kita, maka kesuksesan demi kesuksesan itu nyata di dalam kehidupan kita. Baik di dalam tingkah laku kita, baik di dalam usaha pekerjaan kita, maupun di dalam pelayanan kita. Terasa, luar biasa Tuhan itu. Tuhan itu yang memberikan aku kemampuan. Sehingga apa yang menjadi kerinduanku, apa yang menjadi kebutuhanku, Tuhan sudah siapkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selalu mendekat kepada Tuhan, supaya tidak ada kekecewaan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, lupakan masa lalu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyongsong masa depan yang hilang gemilang, sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, tentunya menjadi kerinduan kita, yaitu hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan dan hidup lebih berkenan di hadapan semua orang. Kasih karunia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, sia-sialah hidup kita. Tanpa doa, sia-sialah hidup kita. Karena Tuhan memberkati ketika kita berseru kepada Tuhan. Kita mempunyai iman akan kesuksesan ketika kita membaca firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut tentang apapun juga. Saya tidak berpanjang firman Tuhan, tetapi biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan dan meneguhkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap dekat kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ketika
Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema, mari kita mendekat kepada Tuhan supaya kita memperoleh hidup tenang. Dilayani Evangelis Esther Heri. Terima kasih atas pelayanannya. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Kita berdoa dan berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan bisa kembali kepada kehidupan yang normal. Marilah kita jalani hidup dan tugas pelayanan dan pekerjaan masing-masing pada tahun 2021 dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Sang Gembala Agung, akan selalu menyertai dan memberkati kita. Roh Kudus kiranya terus memandu dan memimpin, menuntun, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Nya. Karena itu, marilah kita tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yaitu yang ke-33 tanggal 30 Januari 2021 dilayani Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndun, SH, MTH. Beliau adalah pimpinan Sinode Gereja Pantai Kosta Rahmat dan pimpinan STTII Pemantang Siantar. Mohon doanya agar pelayanannya dalam ibadah online Yamari nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui kesempatan ini, saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara agar tetap mentaati protokol kesehatan dengan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, melakukan olahraga dan makan makanan yang bergizi dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Lingkupiku dengan Sayapmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa bersama.
Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan atas Ibu Evangelis Esther Heri sebagai pelayan firman Tuhan dalam ibadah online Mari ke-32 ini. Ibu Pendeta Maria Novi sebagai WL, Bapak Agustinus Suwai sebagai pemain musik, Bapak Yunus Sobanda dan seluruh tim media yang mempersiapkan dengan baik seluruh ibadah tersebut ditayangkan melalui YouTube Sabtu 23 Januari 2021. Kami percaya ibadah dan firman Tuhan dapat memberkati seluruh pemirsa dimanapun berada. Tuhan Yesus, kami mendukung doa untuk hamba-hambamu yang akan melayani ibadah online Mari Nasional ke-33 Sabtu 30 Januari 2021 mendatang, baik WL, pemain musik, dan tim media, juga Roh Kudus yang memberikan hikmat dan menolong Bapak Pendeta Dr. Immanuel Nur yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga seluruh persiapan daripada hamba-hambamu dapat berjalan lancar. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk seluruh pemirsa dan mitra yang menghadapi pergumulan hidup, khusus yang sedang menjalani pemulihan dari sakit, baik Bapak Dani Firdaus, Ibu Christine, Bapak Titus Purnama, Ibu Ailan, Ibu Lisa, Saudara Philip, Pendeta Lawrence Panto, juga yang lain yang sedang sakit, baik jantung, tekanan darah tinggi, kanker, dan yang terpapar virus corona. Mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi kesembuhan dan pemulihan bagi mereka sekalian. Kami juga berdoa pada saat ini Bapa untuk rapat perdana Badan Pengurus Lengkap Yamari bersama P3 BPL melalui Zoom pada Senin 25 Januari 2021. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin dan memberkati agar seluruh hasil rapat yang disetujui bersama-sama biarlah dapat berjalan dan juga dapat menopang seluruh pelayanan kesinambungan dari Yamari. Kami berdoa untuk seluruh usaha pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah bersama instansi terkait dalam melaksanakan vaksinasi kepada seluruh warga negara agar seluruhnya dapat berjalan lancar. Demikian juga untuk penanganan korban bencana alam, gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat, tanah longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan, banjir bandang di Gunung Mas, Puncak Bogor, juga di daerah-daerah lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh usaha pemerintah setempat bersama TNI, kepolisian, dan lain-lain dalam meringankan penderitaan mereka yang ada di tempat pengungsian. Kami juga mohon berkat dan pertolongan Tuhan untuk usaha pemerintah pusat sampai ke daerah dalam memulihkan keadaan masyarakat, baik di bidang ekonomi, keamanan, sosial, politik, agar semuanya berjalan dengan lancar. Bapa di surga, inilah doa yang kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang menyempurnakan dan di dalam seluruhnya bagi kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.